Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Mahmud dari kelas C keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi sistem peredaran darah yang utama adalah mengalirkan gas yaitu oksigen dan karbon dioksida, mengalirkan nutrisi dari saluran pencernaan menuju sel-sel di tubuh. Bagian dari sistem peredaran darah meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan menyempis. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah dalam tubuh, yaitu arteri dan vena. Kemudian yang terakhir adalah darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibiotik ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat racun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sistem peredaran darah pada manusia terbagi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Prosesnya yaitu dari bilik kanan yang kaya akan CO2. Bilik kanan adalah bagian yang bertanggung jawab memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Kemudian darah dipompa melalui kontraks jantung menuju arteri pulmonalis. Kontraks jantung menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yakni mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsinya untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Setelah itu darah dialirkan ke paru-paru. Nah, di sini terjadi proses respirasi atau pernapasan. Kemudian darah yang kaya akan O2 dialirkan menuju ke serambi kiri. Serambi kiri terletak di atas kiri atas jantung. Bagian ini bertanggung jawab penerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih darah yang mengandung oksigen oleh pembuluh vena pulmonalis. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah sistem yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri. Bilik kiri adalah bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kemudian akan masuk ke aorta. Aorta yakni arteri terbesar pada tubuh manusia yang berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh. Selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Kemudian dilanjutkan ke vena. Vena cava terbagi 2, yaitu vena cava superior yang berfungsi membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju jantung. Sedangkan vena cava inferior adalah vena terbesar pada tubuh manusia. Fungsinya yaitu membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Akhirnya masuk ke jantung. Pada jantung serambi kanan. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari vena dan memompanya ke bilik kiri kanan. Darah kotor adalah darah yang mengandung sedikit oksigen. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.